Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang MANOPA 2W menggunakan SPSS. Berikut anggota kami. Yang pertama Hari Ramadan, yang kedua Eros Wahyu, yang ketiga Mukhonata. Pada video kali ini kami akan membahas yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga asumsi, yang keempat model, kelima tabel MANOPA, yang keenam tahap pengujian, yang ketujuh contoh manual, dan yang kedelapan contoh dengan SPSS. Pengertian. MANOPA dua arah atau sering disebut dengan MANOPA multifaktor adalah suatu analisis multivariat yang melibatkan dua variabel independen. MANOPA merupakan perluasan dari analisis of varian yang secara luas sudah lama digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Secara teknis, MANOPA dapat diartikan sebagai metode statistik untuk mengeksplorasi hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorikal yang berskala interval rasio. MANOPA terbagi dalam one-way MANOPA dan two-way MANOPA. Perbedaan one-way MANOPA dan two-way MANOPA terletak pada jumlah kategori pada variabel independennya. Pada one-way MANOPA terdapat sebuah variabel independen yang mana dibagi menjadi beberapa kategori dan memiliki dua atau lebih variabel dependen yang bersifat numerik. Tujuan MANOPA yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata pada variabel-variabel dependen antar anggota sebuah grup variabel independen. Asumsi yang harus dipenuhi yang pertama adalah independensi antar perlakuan. Pengamatan harus independen secara statistik. Dipenuhi persyaratan ini dimaksudkan agar perlakuan yang diberikan kepada setiap sampel independen antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu berdistribusi normal. Dalam MANOPA, variabel terikat harus memenuhi asumsi berdistribusi normal multivariat dalam kelompok. Yang ketiga, homogenitas matrik varian kovarian. Setiap variabel terikat diasumsikan harus memiliki varian yang sama pada setiap kelompok dan korelasi antar semua variabel terikat adalah sama dalam sebuah kelompok. Asumsi ini diuji dengan pengujian apakah matrik kovarian populasi dari kelompok yang berbeda adalah sama. Selanjutnya, model ANOPA. Two-way ANOPA analoginya sama dengan one-way ANOPA. Model MANOPA dua arah untuk vektor respon yang berisi P komponen adalah Y IJK sama dengan mu ditambah alpha I ditambah beta J plus gamma IJ plus epsilon IJK. Y IJK sama dengan mu IJK plus epsilon IJK, di mana I sama dengan 1,2, sampai dengan A, J sama dengan 1,2, sampai dengan B, K sama dengan 1,2, sampai dengan N, di mana alpha I itu efek taraf ke I pada faktor A diukur pada B variabel. Beta J sama dengan efek taraf ke J pada faktor B diukur pada V variabel. Gamma YIJ sama dengan efek interaksi faktor A dan faktor B. Mu IJK sama dengan rata-rata populasi taraf ke I pada faktor A dan taraf ke J pada faktor B. Tabel MANOPA sama halnya dengan kasus univariat. Pada MANOPA dua arah juga untuk hasil analisis disajikan dalam tabel yang disebut tabel MANOPA dua arah. Di sini terdapat sumber variasi, matrik jumlah kuadrat, dan derajat bebas. Sumber variasi A merupakan perlakuan pertama, sedangkan sumber variasi B merupakan perlakuan kedua. Sumber variasi A dan AB merupakan interaksi dari faktor A dan faktor B. Residual merupakan selisih dari nilai hasil prediksi dikurangi nilai hasil uji. Total merupakan penjumlahan dari A ditambah B ditambah AB ditambah residual. Untuk matrik jumlah kuadrat sudah tertera pada tabel berikut. Untuk derajat bebas A merupakan perlakuan A dikurangi 1, derajat bebas B merupakan perlakuan B dikurangi 1, untuk derajat bebas AB merupakan perlakuan
1 dikurangi 1 dikali perlakuan 2 kurangi 1. Sedangkan untuk derajat bebas residual diperoleh dari perlakuan pertama dikali perlakuan kedua dalam kurung n min 1. Untuk derajat bebas total perkalian antara perlakuan pertama perlakuan kedua dengan n kemudian dikurangi 1. Berikut ini merupakan rumus untuk mencari elemen dari E, dan yang di bawahnya merupakan rumus untuk mencari elemen dari H. Selanjutnya tahap pengujian. Yang pertama, menentukan hipotesis untuk pengujian faktor A dan faktor B dan interaksi antara A dan B antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu hipotesis AB itu sama dengan gamma 11 sama dengan gamma 12 sama dengan sampai dengan gamma AB sama dengan 0. Hipotesis 11 terdapat 1 gamma IJ tidak sama dengan 0. Hipotesis A itu alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan sampai alpha A sama dengan 0. 2 sama dengan minimal ada 1 alpha I sama dengan 0. Hipotesis B sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai dengan beta B sama dengan 0. Hipotesis 13 minimal ada 1 beta J tidak sama dengan 0. Kedua, menentukan taraf signifikan yang biasanya 55%. Yang ketiga, uji statistik Weil lambda untuk masing-masing hipotesis, yaitu dengan cara lambda A sama dengan determinan dibagi determinan E plus HA, lambda B sama dengan determinan E dibagi E ditambah HB, determinan interaksi AB sama dengan determinan E dibagi determinan E ditambah H interaksi B. Setelah mendapatkan nilai lambda, selanjutnya kita mengkonversi nilai lambda ke nilai F. Dapat dilihat dengan rumus setelah mengkonversi nilai lambda ke F. Apabila F hitungnya lebih besar dari F P1, P2, alpha, maka H0 ditolak. P1 diperoleh dari nilai mutlak G min 1 dikurangi P. Sedangkan P2 merupakan perkalian dari G kali B dalam kurang M min 1 min P plus 1. Setelah itu yang terakhir adalah kesimpulan. Agar lebih jelasnya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan menggunakan cara manual dan menggunakan software SPSS. Selanjutnya kita masuk dalam contoh soal perhitungan manual. Untuk soalnya, itu kondisi optimum untuk mengeksekusi film plastik telah diperiksa dengan menggunakan teknik yang disebut operasi evaluasioner. Selama studi yang dilakukan, yaitu 3 respon X1 ketahanan sobek, X2 kekilapan, X3 kegelapan diukur pada 2 tingkat faktor, yaitu tingkat eksekusi dan jumlah aditif. Pengukuran diulang N sama dengan 5 kali pada setiap kombinasi tingkat faktor dengan taraf nyata 5%. Persoalannya, apakah faktor perubahan tingkat eksekusi, faktor jumlah aditif, dan interaksi kedua faktor tersebut memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan? Soalnya terdapat pada buku Johnson, Applied Multivariate Statistical Analysis, edisi ke-6, halaman 318, example 6.13. Untuk datanya sebagai berikut, terdapat 2 faktor, yaitu faktor 1 perubahan tingkat eksekusi, faktor 2 jumlah aditif. Kemudian masing-masing faktor memiliki 2 komponen, yaitu rendah dan tinggi. Selain itu juga terdapat 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3 yang dapat terlihat pada tabel, dan juga nilainya yang dapat terlihat pada tabel. Untuk menjawab soal tersebut, dalam melakukan perhitungan statistik, yang pertama dilakukan ialah menentukan hipotesisnya. Hipotesis untuk menguji faktor 1 yaitu H0 ialah alpha 1 sama dengan alpha 2, atau faktor perubahan tingkat eksekusi
ekstruksi tidak memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan. Untuk H1-nya, minimal ada 1 alfa I tidak sama dengan 0, atau faktor perubahan tingkat ekstruksi memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan. Selanjutnya yaitu hipotesis untuk menguji faktor buah. H0 sama dengan beta I sama dengan beta 2, atau faktor jumlah aditif tidak memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan. Untuk H1-nya minimal ada 1 beta J tidak sama dengan 0, atau faktor jumlah aditif memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan. Selanjutnya yaitu hipotesis untuk uji interaksi faktor 1 dan faktor 2, di mana H0-nya yaitu gamma 11 sama dengan gamma 12 sama dengan gamma 21 sama dengan gamma 22, atau interaksi antara faktor perubahan ekstruksi dan faktor jumlah aditif tidak memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan. Untuk H1-nya minimal ada 1 gamma IJ tidak sama dengan 0, atau interaksi antara faktor perubahan ekstruksi dan faktor jumlah aditif memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan. Untuk taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Statistik uji yang digunakan yaitu uji Wilks lambda dengan rumus 1 min lambda bintang per lambda bintang dengan konversi ke nilai F nantinya. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan, kita dapat membentuk tabel baru untuk tiap-tiap variabel X1, X2, dan X3. Tabel yang kita buat ini ialah tabel total penjumlahan dari tiap-tiap variabel pada masing-masing faktor. Sehingga pada tabel total masing-masing variabel nantinya akan membentuk komponen dari masing-masing faktor 1 dan 2 yaitu rendah dan tinggi yang telah dijumlahkan. Kemudian tidak lupa pula untuk menjumlahkan komponen tabel baru yang terbentuk atau pada slide terdapat pada total. Selanjutnya yaitu menentukan matriks H faktor 1. Untuk membentuk matriks H pada faktor 1, kita harus mengetahui nilai dari komponen masing-masing dalam matriks tersebut. Pada faktor 1, patokan yang kita gunakan ialah nilai total pada baris pada tiap-tiap variabel X1, X2, dan X3 seperti pada tabel bantuan di samping. Kemudian dari rumus yang diberikan untuk yang diagonal utama yaitu HAFR sama dengan N dikali B dikali sigma I sama dengan 1 sampai A dikali Y bar I titik-titik R dikurangi Y bar titik-titik R yang dikuadratkan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai A dikali Y I titik-titik R kuadrat dibagi N kali B dikurangi Y titik-titik R kuadrat dibagi N kali A dikali B. Untuk komponen selain diagonal utama dapat dicari dengan rumus HARS sama dengan N dikali B dikali sigma I sama dengan 1 sampai A dikali Y I titik-titik R bar dikurangi Y titik-titik R bar kemudian dikuadratkan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai A dikali Y titik-titik R dikali Y titik-titik S yang dibagi N kali B dikurangi Y titik-titik R kuadrat dibagi N kali A kali B. Sehingga dapat kita hitung yang untuk diagonal utamanya yaitu HA11, HA22, dan HA33. Untuk menyusun selain diagonal utama yaitu HA12, HA13, dan HA23. Untuk perhitungannya untuk contoh yaitu HA11 yaitu 64,9 kuadrat ditambah 70,8 kuadrat dibagi 5 kali 2 kemudian dikurangi 135,7 kuadrat dibagi 5 kali 2 kali 2 sama dengan 1,7405 sehingga pada matriksnya untuk diagonal utama yang pertama yaitu 1,7405. Untuk hasil lengkapnya dapat dilihat pada slide. Kemudian seperti menyusun matriks faktor 1 untuk matriks faktor 2 juga sama, namun yang digunakan sebagai patokan ialah nilai total pada kolom pada tiap-tiap variabel X1, X2, dan X3. Untuk memudahkan dapat dilihat pada tabel bantuan di samping. Sehingga untuk contoh sebagai perhitungan
HB11 sama dengan 65,9 kuadrat ditambah 69,8 kuadrat dibagi 5 kali 2 dikurangi 135,7 kuadrat dibagi 5 kali 2 kali 2 sama dengan 0,765. Untuk hasil lengkapnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu untuk membentuk matriks H interaksi antara faktor 1 dan 2. Nilai yang digunakan ialah total pada tiap-tiap komponen faktor 1 dan 2 atau dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk perhitungannya, untuk HAB11 yaitu untuk komponen matriks yang pertama itu pada diagonal utama atau pada pojok kiri atas. Untuk perhitungannya 31,5 kuadrat ditambah 34,4 kuadrat ditambah 33,4 kuadrat ditambah 36,4 kuadrat dikurangi HA11 dikurangi HB11 dibagi 5, kemudian dikurangi 135,7 kuadrat dibagi 5 kali 2 kali 2. Untuk hasilnya yaitu 0,0005 dan untuk nilai HA11 dan HB11 dapat dilihat pada slide yang sebelumnya. Sehingga untuk totalnya dapat dilihat pada matriks yang paling bawah untuk matriks interaksi faktor 1 dan 2. Selanjutnya yaitu menghitung matriks total atau residual tambah matriks A. Untuk mencari matriks residual untuk perhitungan manual lebih mudah apabila kita mencari matriks totalnya terlebih dahulu. Matriks total merupakan penjumlahan dari matriks residual dan matriks A secara keseluruhan, dan cara menghitungnya untuk komponen pertama itu T11 sama dengan pada X1. Semua nilai X1 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian dikurangi nilai total, kemudian yang dikuadratkan dibagi 5 kali 2 kali 2 atau bagi N kali A kali B, sehingga memperoleh nilai 4,2655 pada variabel satunya, yaitu untuk variabel yang membentuk matriks pada diagonal utama yang pertama. Untuk hasil lengkapnya dapat dilihat pada matriks di bawah, itu E tambah H atau matriks total 4,2655 yang kedua min 0,785, min 0,2395 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari matriks residual, rumusnya yaitu matriks residual sama dengan matriks total dikurangi matriks faktor 1 dikurangi matriks faktor 2 dikurangi matriks interaksi, atau dalam perhitungannya sebagai berikut: matriks total 4,2655 min 0,7855 dan seterusnya dikurangi matriks AA 1,7405 min 1,5045 dan seterusnya dikurangi matriks HB 0,7605 0,6825 dan seterusnya dikurangi matriks interaksi antara faktor 1 dan faktor 2 0,005 0,0165 dan seterusnya, sehingga diperoleh nilai matriks residual seperti berikut, itu 1,7640 0,0200 dan seterusnya. Dapat dilihat pada slide. Sehingga diperoleh tabel MANOVA-nya sebagai berikut. Sum of variance itu faktor 1, faktor 2, interaksi, residual, dan total. Sedangkan untuk derajat bebasnya dapat dilihat untuk yang faktor 1 yaitu 2 dikurangi 1 atau 1 untuk faktor 2, dikurang 1 atau 2 kurangi 1 sama dengan 1. Untuk interaksinya yaitu A kurang 1 dikali B kurang 1 atau 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 1. Sedangkan untuk residualnya derajat bebasnya yaitu perkalian dari A kali B dikali dikali N-1, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 2 dikali 2 dikali 4 sama dengan 16. Untuk totalnya derajat bebasnya yaitu A dikali B dikali N-1, yaitu 2 dikali 2 dikali 5 kurangi 1 atau 19, atau dapat
dijumlahkan dari derajat bebas antara faktor 1, faktor 2, interaksi, dan residual. Selanjutnya ialah mencari nilai lambda. Nilai lambda diperoleh dengan cara membagi determinan matriks residual dengan determinan matriks H, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Untuk nilai lambda faktor 1 yaitu lambda 1 sama dengan determinan matriks residual dibagi determinan matriks residual ditambah matriks H faktor 1 sama dengan 275,709598 dibagi 722,0212 sama dengan 0,3819. Untuk nilai lambda faktor 2 itu lambda 2 sama dengan determinan dari matriks residual dibagi determinan matriks residual ditambah matriks H faktor 2 sama dengan 275,7098 dibagi 527,1347 sama dengan 0,5230. Untuk nilai lambda interaksi faktor 1 dan 2 yaitu lambda interaksi sama dengan determinan matriks residual dibagi determinan matriks dari residual yang dijumlahkan dengan matriks interaksi antara faktor 1 dan faktor 2 sehingga diperoleh nilainya 275,7098 dibagi 354,7906 atau sama dengan 0,7771. Setelah mencari nilai lambda, selanjutnya ialah mengkonversi ke nilai F untuk mempermudah mengambil kesimpulan secara manual. Yang pertama, nilai F faktor 1 untuk A-1 sama dengan 1. Nilainya yaitu 1 min lambda 1 dibagi lambda 1 dikali A kali B dikali N-1 dikurangi P tambah 1 dibagi 2. Kemudian dibagi nilai mutlak A-1 kurangi P tambah 1 dibagi 2. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 7,55. Selanjutnya untuk nilai lambda faktor 2 yang mana B-1-nya sama dengan 1 didekatkan dengan rumus atau dikonversikan dengan rumus 1 min lambda 2 dibagi 2 dikali A kali B dikali N-1 dikurangi P tambah 1 dibagi 2 yang dibagi dengan mutlak B-1 kurangi P tambah 1 dibagi 2 sehingga memperoleh nilai hasil 4,26. Selanjutnya yaitu nilai lambda interaksi faktor 1 dan 2 dengan derajat bebas A-1 dikali B-1 sama dengan 1 didekatkan dengan rumus yang dikonversikan dengan cara 1 min lambda interaksi dibagi lambda interaksi dikali A kali B dikali N-1 kurangi P tambah 1 dibagi 2 dibagi mutlak dari A kali min 1 B-1 dikurangi P dan dijumlahkan dengan 1 dibagi 2 sehingga diperoleh nilai 1,34. Setelah memperoleh nilai F hitungnya, kita dapat membandingkannya dengan nilai F tabel itu dengan keputusan, yaitu keputusan faktor 1 dan faktor 2 dengan derajat bebas hasil konversi ke uji F untuk A-1 sama dengan 1 dan B-1 sama dengan 1. Untuk yang derajat bebas pertama yaitu mutlak A-1 dikurangi P tambah 1 sama dengan 3. Yang kedua yaitu A dikali B dikali N-1 kurangi P tambah 1 sama dengan 14. Sehingga dalam F tabel nantinya kita lihat pada F 3,14 atau 3,34. Untuk keputusan faktor 1 karena nilai 7,55 lebih besar daripada F tabel 3,34 maka tolak H0. Untuk F2 karena nilai 4,26 atau F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu 3,34 maka tolak H0. Selanjutnya untuk keputusan interaksi faktor 1 dan faktor 2 derajat bebas hasil konversi ke UJF untuk A-1 sama dengan 1 dan B-1 sama dengan 1 atau kalau interaksi yaitu dikalikan A-1 dikali B-1 sama dengan 1. Untuk derajat bebas yang pertama itu V1 itu mutlak dari A-1 dikali B-1 dikurangi P tambah 1 yaitu sama dengan 3 dan yang kedua yaitu A dikali B dikali N-1 dikurangi P tambah 1 sama dengan 14. Untuk F tabelnya kebetulan sama dengan faktor 1 dan faktor 2 yaitu F 3,14 atau
jika dilihat pada tabel F memiliki nilai 3,34, sehingga untuk putusan F interaksi sama dengan 1,34 lebih kecil dari F 3,14 dengan taraf signifikansi 0,05 yaitu 3,34, maka gagal tolak H0. Selanjutnya untuk kesimpulannya, untuk faktor 1 dengan taraf signifikansi 5% belum cukup bukti untuk mengatakan faktor perubahan tingkat ekstruksi tidak memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kilapan, dan kegelapan. Atau dapat dikatakan dengan taraf signifikansi 5% sudah cukup bukti untuk mengatakan faktor perubahan tingkat ekstruksi memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kilapan, dan kegelapan. Untuk faktor 2 dengan taraf signifikansi 5% belum cukup bukti untuk mengatakan faktor jumlah aditif tidak memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kilapan, dan kegelapan. Atau dapat dikatakan juga dengan taraf signifikansi 5% sudah cukup bukti untuk mengatakan faktor jumlah aditif memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan. Selanjutnya untuk kesimpulan interaksi faktor 1 dan faktor 2. Dengan taraf signifikansi 5% sudah cukup bukti untuk mengatakan interaksi faktor perubahan tingkat ekstruksi dan faktor jumlah aditif tidak memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengerjaan contoh soal dan penggunaan SPSS. Baik teman-teman, di sini saya menggunakan contoh soal yang sama pada saat pengerjaan dengan manual. Di sini ada kondisi optimum untuk mengekstruksi film plastik yang didapatkan 3 respon, yaitu ada X1 ketahanan sobek, ada kekilapan di X2-nya, dan ada X3 di kegelapan. Lalu ini diukur, variabel respon tersebut diukur pada 2 tingkat faktor, yaitu ada tingkat ekstruksi dan jumlah aditifnya, di mana pengukuran ini diulang selama 5 kali pada setiap kombinasi tingkat faktor dengan taraf nyata sebesar 5%. Lalu, apakah faktor perubahan tingkat ekstruksi, faktor jumlah aditif, dan interaksi kedua faktor tersebut memberikan efek terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan? Langsung kita lanjut melihat ke datanya. Nah, di sini ada tabel plastik film data di mana X1 adalah ketahanan sobek, X2 kegelapan, dan X3 kegelapan. Di mana faktor 1 di sini adalah perubahan tingkat ekstruksi yang terbagi menjadi 2 level, yaitu level rendah dan level tinggi. Yang kedua ada jumlah aditif yang terbagi menjadi 2 level juga, rendah dan tinggi. Lalu kita masuk ke dalam SPSS. Selanjutnya kita masuk ke dalam data view. Nah, di data view ini kita harus menginput data-data yang ada pada soal tersebut, yaitu ada data ketahanan sobek, kilapan, kegelapan, perubahan tingkat ekstruksi, dan penambahan zat aditif. Setelah menginput data, kita langsung masuk ke menu Analyze, lalu kita masuk ke General Linear Model, lalu ke Multivariate. Lalu kita masukkan ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan ke dalam Dependent Variable. Lalu penambahan perubahan tingkat ekstruksi ke fix factor dan penambahan zat aditif ke fix factor. Lalu tidak lupa kita harus masuk ke menu Option. Nah, di sini faktornya tuh harus kita pindah ke sini. Faktor 1, faktor 2, dan interaksinya kita pindah ke sini. Lalu tidak lupa kita harus mencentang descriptive statistik dan estimate of effect size dan homogeneity test. Selanjutnya jangan lupa untuk mengganti signifikansi level, namun di sini sudah sama 5%. Setelah itu kita klik continue, kita OK. Nah, di sini kita mendapatkan datanya. Lalu kita langsung masuk ke dalam hasil output SPSS-nya. Di sini ada table between subject factor dan ada descriptive statistik, tabel descriptive statistik. Kita bisa lihat bahwa di sini ada nilai mean dan standard deviasi. Namun kita langsung masuk saja ke bagian ini, tes kesamaan matriks kovarian. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai p-value itu sebesar 0,183. Yang dapat diketahui bahwa nilai p-value ini lebih besar dari alpha 0,05, yang kita dapat simpulkan bahwa dia
gagal untuk menolak H0. Yang berarti asumsi kesamaan matriks varians covariant ini terpenuhi. Lalu kita masuk ke dalam multivariate test. Di sini kita langsung lihat saja ke uji Wix lambda-nya. Pada faktor 1, perubahan tingkat ekstruksi, nilai Wix lambda itu lebih kecil dari alfa, yaitu 0,03, yang dapat kita putuskan bahwa dia tolak H0. Ketika kita menolak H0 ini, kesimpulan yang dapat kita putuskan adalah perubahan tingkat ekstruksi ini memberikan efek pada minimal salah satu variabel dependent. Lalu pada faktor 2, penambahan zat aditif, kita bisa lihat bahwa nilai Wix lambda-nya itu sebesar 0,025 atau lebih kecil dari alfa, yang berarti bahwa dia signifikan. Maka keputusan kita adalah menolak hipotesis 0 dan menyatakan bahwa dia memberikan efek kepada salah satu variabel dependent. Namun kita lihat pada faktor interaksinya, faktor interaksi perubahan tingkat ekstruksi dan penambahan zat aditif, kita bisa lihat bahwa nilainya itu lebih besar dari alfa, yang berarti belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa faktor interaksi ini memberikan efek kepada salah satu dari variabel dependent, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam Levin test kesamaan variance error. Didapatkan bahwa nilai signifikansi itu semua lebih besar dari alfa, yang berarti bahwa nilai asumsi kesamaan varians populasi variabel dependent berdasarkan kategori variabel independent itu terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke dalam tes between subsuspect. Oke, di sini kita melihat pengaruh satu-satu dari independent variable ini, faktor 1, faktor 2 dan interaksinya terhadap dependent variable. Apakah independent variable ini mempengaruhi dependent variable? Untuk melihat itu, kita lihat ke bagian p-value-nya. Nilai p-value-nya ini untuk perubahan tingkat ekstruksi terhadap ketahanan sobek, ini nilai p-value-nya itu 0,01, yang berarti bahwa perubahan tingkat ekstruksi ini memberikan efek kepada ketahanan sobek karena p-value-nya lebih kecil dari alfa. Untuk kekilapan juga sama, nilai p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, sehingga perubahan tingkat ekstruksi ini mempengaruhi atau memberikan efek kepada kekilapan. Namun pada variabel kegelapan X3 ini, nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa atau sebesar 0,752, yang berarti bahwa belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa perubahan tingkat ekstruksi ini memberikan efek kepada variabel kegelapan. Selanjutnya kita masuk ke dalam penambahan zat aditif. Di sini penambahan zat aditif, kita bisa lihat nilai p-value dari penambahan zat aditif terhadap tekanan sobek itu bernilai 0,018, yang berarti dia lebih kecil dari alfa. Dapat disimpulkan bahwa penambahan zat aditif ini mempengaruhi atau memberikan efek pada ketahanan sobek. Namun untuk variabel kekilapan dan kegelapan ini nilainya lebih besar dari alfa 0,05, yang berarti bahwa belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa penambahan zat aditif ini memberikan efek kepada variabel kekilapan dan kegelapan. Kita langsung ke lengkapnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam variabel interaksi faktor 1 dan faktor 2. Kita bisa lihat bahwa nilai p-value dari semua ketiga variabel ini lebih besar dari alfa, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa faktor interaksi antar faktor 1 dan faktor 2 mempengaruhi atau memberikan efek terhadap ketahanan sobeknya. Ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan. Sepertinya cukup untuk penjelasan SPSS kali ini.